Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lipid. Perkenalkan, saya Siti Saleha. Saya sebagai pemateri pertama dan saya Sernur Tafiani sebagai pemateri kedua. Dan saya Alma Mandasari sebagai materi ketiga. baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang definisi lipid, asam lemak, dan kolesterol. Pertama adalah definisi lipid, bahwasannya lipid adalah kelompok senyawa organik yang larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, klorofor, dan benzena, namun tidak larut dalam air. Lipid ini memiliki peran penting dalam struktur membran sel, penyimpanan energi, serta pengaturan berbagai proses biologis dalam tubuh. Kemudian kedua adalah asam lemak. Asam lemak ini adalah rantai panjang hidrokarbon yang memiliki kelompok karboksil atau COOH di satu ujungnya. Asam lemak dapat berupa asam lemak jenuh atau tanpa ikatan rangkap. Kemudian asam lemak tak jenuh yaitu memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom. Asam lemak berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol ini adalah senyawa lipid yang ditemukan di dalam tubuh yang berfungsi sebagai komponen penting dalam membran sel serta precursors untuk sintesis serta hormon steroid, vitamin D, dan garam empedu. Kemudian kolesterol ini beredar di dalam darah, bentuknya seperti lipoprotein, yaitu low density lipoprotein atau biasa disebut juga sebagai LDL, dan yang kedua yaitu high density lipoprotein atau biasa juga disebut sebagai HDL. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Siti Saleha tadi, yaitu tentang klasifikasi lipid. Jadi klasifikasi lipid ini dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya dan fungsinya. Terus klasifikasi utama lipid meliputi yang pertama lipid sederhana, yaitu lipid ini hanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Contohnya seperti trigliserida atau yang biasa disebut dengan lemak dan minyak yang terdiri dari satu molekul gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Selanjutnya wasel atau lilin yang terdiri dari satu molekul alkohol dan 1 asam lemak. Yang kedua lipid kompleks, yaitu lipid ini terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan unsur tambahan seperti fosfor atau nitrogen. Contohnya seperti fosfolipid yang terdiri dari gliserol, 2 asam lemak, dan kelompok fosfat. Fosfolipid penting dalam membentuk lapisan ganda membran sel. Glikolipid juga dapat ditemukan dalam membran sel dan mengandung gula selain fosfat dan asam lemak. Yang ketiga lipid terikat. Nah, lipid terikat ini yang terikat pada protein. Contohnya seperti lipoprotein. Lipoprotein ini kompleks protein lipid yang berfungsi dalam transportasi lipid dalam darah. Selanjutnya 3 fungsi lipid, yaitu yang pertama lipid memiliki bagian fungsi. Selanjutnya 3 fungsi lipid. Lipid memiliki berbagai fungsi dalam tubuh, antara lain yang pertama sumber energi. Jadi sumber energi ini trigliserida adalah sumber energi utama bagi tubuh yang menyimpan energi dalam bentuk cadangan lemak. Selanjutnya yang kedua menyusun membran sel. Jadi menyusun membran sel ini fosfolipidnya dan kolesterol adalah komponen utama membran
membran sel yang membantu menjaga integritas struktural dan fleksibilitas membran. Yang ketiga, pelindung organ, yaitu lemak berfungsi sebagai pelindung bagi organ vital seperti jantung dan ginjal. Selanjutnya, isolasi termal. Lemak subkutan berfungsi sebagai insulasi tubuh untuk mengatur suhu. Nah, di sini kita masuk di pengaturan hormon. Jadi, kolesterol yang digunakan sebagai bahan dasar untuk sintesis hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Selanjutnya, penyimpanan energi. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang yang dapat digunakan saat tubuh kekurangan kalori. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu transportasi lipid. Transportasi lipid dalam tubuh melibatkan beberapa mekanisme, terutama yaitu menggunakan lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel yang terdiri dari lipid dan protein yang memungkinkan lipid untuk beredar dalam darah yang sebagian besar bersifat air. Tipe utama lipoprotein yang terlibat dalam transportasi lipid adalah chylomicron, yaitu lipoprotein terbesar yang mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan tubuh setelah pencernaan makanan. Yang kedua yaitu ada very low density lipoprotein, yaitu dibuat oleh hati dan membawa trigliserida yang diproduksi di liver ke jaringan tubuh. Terus selanjutnya yaitu ada low density lipoprotein, yaitu mengangkut kolesterol dari hati ke sel tubuh. LDL singkatannya yaitu sering disebut sebagai kolesterol jahat karena dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan aterosklerosis. Terus yang selanjutnya yaitu high density lipoprotein, mengangkut kolesterol dari sel-sel tubuh kembali ke hati untuk diproses atau dibuang. Terus HDL itu singkatannya dikenal sebagai kolesterol baik karena dapat membantu mencegah penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri yang sebut nama Kak. Nanti saya bilang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti fosifolit terdiri dari emol. Ulang. Apa mau bilang tadi?